Mahasiswa Universitas Labuhan Batu, Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Perkenalkan, nama saya Hajriani. Saya Setia Lestari. Saya Korfa Fitriani. Saya Nurul Hidayat Utama. Saya Wanda Sori Ningsih. Saya Wahid Abdullah. Berikut adalah video hasil observasi kami pada mata kuliah Matematika Ekonomi yang diampu oleh Ibu Laili Habibah Pasaribu, SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hidayat Utama. Saya Setia Lestari. Kami mahasiswi dari Universitas Labuhan Batu ingin mewawancarai Bapak mengenai kependudukan di Labuhan Batu. Sebelumnya, boleh kami tahu nama Bapak? Boleh. Nama saya Ervin, dari Resmi Gunawan. Sudah berapa lama Bapak bekerja di kantor ini? Kalau di kantor ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu, saya sudah kurang lebih 5 tahun di sini. Kalau di BPS-nya ada lagi. Ini kan tempat tugas saya yang terakhir. Yang pertama dulu ada di pindah-pindah 2017 di sini. Mohon maaf, sebelumnya Bapak menjabat sebagai apa? Saya saat ini sebagai perangkat komputer Anda, ketua tim pengolahan dan diseminasi di BPS Labuhan Batu. Terima kasih. Oke, pertanyaan saya yang pertama, berapa jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Labuhan Batu untuk tahun 2020? Nah, jadi sebelum saya ke sana, jadi ada dua bentuk pengumpulan data kalau di Badan Pusat Statistik. Ada yang namanya survei, ada yang namanya sensus. Nah, salah satu sensus itu ada namanya sensus penduduk. Nah, sensus penduduk ini diadakan setiap 10 tahun sekali, untuk tahun-tahun yang perkiraan nol. Misalnya tahun 2010, tahun 2020, nah nanti mungkin tahun 2030. Nah, dari sensus penduduk ini didapatkanlah jumlah penduduk hasil sensus. Nah, bagaimana dengan tahun-tahun yang bukan tahun 2020, tahun 2010, misalnya seperti tahun 2022, tapi bertanya. Nah, itu kita dapat masuk penduduknya berdasarkan survei dan proyeksi. Nah, karena sifatnya survei dan proyeksi, dia ada namanya itu timeline namanya. Jadi ada jeda waktu. Nah, kalau kita sedang berada di tahun 2022, yang kita hasilkan itu angka tahun 2021. Kalau kita melakukan tahun 2022, kita lewati dulu tahun 2022-nya, baru kita dapat angkanya. Jadi kalau ditanya berapa jumlah hasil koreksi tahun 2022 belum tersedia. Ya, nanti mungkin Januari atau Februari 2023 sudah ada angkanya. Nah, jadi angka terakhir yang kita punya itu koreksi tahun 2020. Nah, kalau jumlahnya itu ada 499.982 jiwa bila itu tahun 2020. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan itu Pak, apakah ada tingkatan pertumbuhan penduduk di tahun, kan itu di tahun 2021, dari sebelum-sebelumnya mana tingkatan penduduk yang paling tinggi dari tahun sebelumnya? Jadi kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebenarnya begini, kalau kita mau melihat angka tingkatan penduduk, ya kan, itu kan referensinya ada dibagi dalam tiga kategori. Ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi. Jadi kalau tingkat pertumbuhan penduduk mulai itu 2%, itu sudah kategori tinggi. Sedangkan 1 sampai 2% itu dia sedang. Nah, kalau dia itu di bawah 1%, itu dikategorikan tingkat pertumbuhannya itu rendah. Nah, di Labuhan Batu di tahun 2021 itu sekitar 1,65%. Di tahun sebelumnya 1,7%. Ya, nah, jadi sebenarnya dari angka itu kita bisa lihat bahwa kita itu masuk dalam kategori tingkat pertumbuhan penduduk yang menengah. Ya. Selanjutnya Pak, apakah ada faktor terpicu dan dampak ke depannya untuk pertumbuhan penduduk? Oh iya, jadi begini.
kan pemerintah itu kan punya program ya. Kalau dulu kita kan sering mendengar apa tuh program KB ya, Iya. kan 2 anak cukup. Iya. Itu sekarang. Iya. Itu apa 3? Itu kenapa? Ya karena pemerintah itu pengen supaya apa itu pertumbuhan penduduk itu bisa dikontrol, tidak meningkat secara drastis sehingga nanti pertumbuhan itu melampaui 2% karena gitu ya. Dampaknya apa kalau misalnya penduduknya itu terlalu banyak? Nah itu ada dampaknya adalah bahwa mungkin saja pemerintah kan mesti menyiapkan infrastruktur, mempersiapkan misalnya fasilitas kesehatan, ya kan. Nah kalau itu tidak dipersiapkan oleh pemerintah, nanti dikhawatirkan penduduk-penduduk kita ini kan menjadi penduduk-penduduk yang tidak berkualitas, ya kan, banyak tapi tidak berkualitas, ya kan. Nah, kemudian apalagi pendidikan seperti yang ada ini kan tidak, ya. Nah itu kan kalau membangun sekolah kan tidak bisa cepat ya. Nah jadi kalau misalnya penduduk muda tapi dengan sekolah, jangan mampu sekolah tapi sekolah nggak ada, ya kan baru. Nah itu makanya itu dia ingin mengontrol jumlah penduduk itu tidak terlalu tinggi, disesuaikan dengan penduduk juga kan. Tujuannya ke depan, jadi supaya nanti ini generasi kita ini itu dia menjadi generasi yang berkualitas. Nah lebih ke sana sebenarnya arahnya. Nah kalau kita tentu nomor tadi tingkat penduduknya kan sedang ya sebenarnya. Jadi sebenarnya sudah lumayan loh, jadi tidak melebihi 2%. Nah itu yang mesti diinginkan atau dijaga oleh pemerintah daerah sebenarnya. Katakanlah misalnya kita menerapkan program tadi dan gitu ya. Jadi kalau misalnya punya banyak anak, berarti kalau misalnya tidak bisa dijaga kesehatannya, tidak bisa disekolahkan, gitu kan? Nah, kalau misalnya kurang mampu, katakanlah begitu untuk mendidik anaknya, ya jangan banyak-banyak, kan disesuaikan dengan kemampuan. Gitu ya. Nah, arahnya ke sana sebenarnya. Nah, terus kemudian sebenarnya isu yang lebih penting itu sebenarnya adalah kalau pernah dengar namanya bonus demografi. Pernah dengar itu? Istilah bonus demografi. Nah, bonus demografi itu kalau nanti adik-adik nanti kuliah nanti piramida penduduk kita, ya. Nah itu suatu kondisi di mana jumlah penduduk yang produktif itu lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk yang tidak produktif. Pernah dengar saya itu? Ada namanya dependensi rasio. Iya kan? Nah, dependensi rasio, rasio ketergantungan. Nah kalau jumlah penduduk yang produktif itu dia 2 kali dari jumlah penduduk yang ditanggung atau tidak produktif, itu kita sebenarnya sudah ada bonus demografi. Maksudnya apa? Maksudnya jumlah penduduk yang produktif ini kan berarti kan punya kemampuan untuk apa ya, produktif, berarti mereka itu bisa bekerja, menghasilkan, gitu kan? Nah, dibandingkan mungkin yang mereka yang masih sekolah, masih di bawah 12 tahun atau mungkin udah tua, ya udah pensiun kan, gitu kan? Tapi kan mereka orang-orang yang sudah tidak produktif lagi. Nah, lebih banyak yang produktifnya dibandingkan yang tidak produktifnya. Nah, itu gunanya apa sebenarnya? Kalau misalnya penduduk usia produktif ini dia berkualitas, diharapkan inilah yang bisa membangun pelabuhan baru, membangun Indonesia, gitu kan? Nah, tapi sekarang kalau misalnya mereka ini usia produktif tapi tidak berkualitas, nah, kita kan nggak ada daya saing nih. Nah, kalau kita bicara Pelabuhan Batu, sekarang generasi Pelabuhan Batu yang berusia produktif itu dibandingkan dengan daerah lain, gimana kualitasnya? Ya, apakah semuanya itu urusan sarjana karena seperti ada ini atau bagaimana? Kan gitu. Nah, sana sebenarnya isu yang lebih penting dibandingkan misalnya tingkat pertumbuhan tadi ya. Itu juga penting, tapi bagaimana menjaga generasi muda itu produktif dan berkualitas itu yang mungkin yang jauh lebih penting. Terima kasih Pak atas jawaban yang telah kami tanyakan. Mungkin sampai di sini yang bisa kami dapat. Terima kasih atas informasi yang telah Bapak berikan. Sama-sama. Semoga informasinya ada manfaat. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Nama saya Elizabeth Binto. Saya bekerja di sini sudah kurang lebih 2 tahun. Saya di sini sebagai administrasi bagian tabungan.
di koperasi sumber mutiara ini ada nggak sih Kak menggunakan sistem bunga maju? Kalau bunga maju mungkin tidak, karena setahu dan sebenarnya bunga maju ini dikerjakan oleh BNI. Nah, di sini kami koperasi sumber mutiara menggunakan bunga tunggal, karena pada awalnya bunga itu sudah ditetapkan sebagai contohnya perkebunan 2,5% sampai sisa jangka waktu seberapa tahun tetap ditarikan dia 2,5%. Ya, habis selesai dinas. Selanjutnya Kak, apakah koperasi ini menggunakan sistem bunga tunggal? Ya, di sini menggunakan bunga tunggal. Pada tipe peminjaman apa saja bunga tunggal tersebut ditetapkan? Di sini di koperasi sumber mutiara ini tipe peminjaman yang contohnya yaitu perkebunan, guru-guru sertifikasi dan wira swasta yang memiliki usaha menggunakan bunga tunggal. Tapi bunga itu berbeda dari 2% gitu. Jadi ya Kak, berapa persen bunga yang ditetapkan per bulannya untuk para nasabah dan peminjam? Kalau dia perkebunan yang menggunakan ATM dan perkebunan itu misalnya 2,5%, dan guru-guru sertifikasi berbeda juga tergantung jangka waktu. Semakin besar jangka waktu itu bunga persenannya semakin kecil. Contohnya kalau dia 50 juta minta 5 tahun itu bunganya cuma 1,8%. Kalau dia wira swasta menggunakan bunga 3%. Contohnya nih, kalau ada nasabah perkebunan, kalau pinjaman 10 juta memilih jangka waktu 12 bulan, itu bunganya 2,5%. Sampai lunas, nanti bunganya tetap dikalikan 2,5%. Apabila meminta pengurangan itu tidak bisa, saya dari tabungan. Kalau di 10 juta, angsurannya 12 bulan, itu 570.000. Di situ sudah termasuk tabungannya 28.000. Jadi di sini kan koperasi simpan pinjam yang dari angsuran pokok bunga dan tabungan. Kalau dia guru-guru contohnya dia mau pinjam 20 juta, jangka waktunya 4 tahun. 3 tahun dia 2.910. Di situ menggunakan bunganya 2% karena dia standar pinjamannya tidak terlalu besar dan jangka waktunya juga cuma 3 tahun, rata-rata seperti itu 2%. Tapi kalau dia memilih 5 juta, jangka waktunya 5 tahun, itu bunganya 1,8. Kalau wira swasta mau di jangka waktu panjang, mau jangka waktu kecil juga dia bunganya tetap 3%. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf ya Kak mengganggu waktu Kakak. Kami dari Universitas Labuan Batu ingin mengobservasi orang Kakak. Di sini kami memenuhi tugas kami yaitu matematika ekonomi. Perkenalkan Kak, nama saya Hajriani. Saya Kak Indriani. Saya dari Labuan Kak. Saya di Bunga Clara. Kak, jadi kami mohon izin ya Kak untuk bertanya kepada kakak. Jadi Kak, pertama namanya tadi udah ya Kak, nama orang kakak Kak Dewi kan, sama Kak Baby. Dan lanjut kita yang kedua yaitu sudah berapa lama orang kakak kerja di sini? Sudah 2 tahun Kak. Wah, saya baru 4 bulan sih. Kak Dewi sebagai apa di sini? Sebagai kasir. Kak Baby? Kalau saya Anggota. Baik. Jadi Kak, di sini kan Kak banyak produk kan Kak, dari produk muslimah dan seterusnya. Jadi Kak, apa yang paling laris yang diminati oleh masyarakat? baju muslimah. Baju-baju muslimah, gamis seperti itu ya Kak. Jadi Kak, berapa pieces baju yang laku dalam sebulan? Bulan kurang lebih 100 potong. Oh, 100 potong ya Kak. Jadi Kak, restocknya itu mungkin kan dari upgrade ke produk baru, maksudnya ke motif baru atau tetap ke motif itu tersebut? Motif baru Kak. Oh, ke motif baru ya Kak. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke Kak, di sini ada pertanyaannya, yaitu Kak, kalau gamis yang ini, ya, Kak, yang itu, ini harganya berapa nih? 250 Kak. Oh, 250. Jadi 250 itu udah standarnya ya Kak? Udah. Oh, sudah standarnya. Oke. Kalau gamis ini kok dibeli 2, itu ada potongan harga ya Kak? Biasanya ada. Karena ada juga yang nggak bisa dipotong.
Baik. Apakah harga mempengaruhi jumlah orderan Kak? Harga. Kalau orderan banyak Kak, harganya tetap. Jadi orang kakak itu misalnya, ini kan orang kakak punya toko gitu kan kak. Orang kakak mempromosikannya itu dari media sosial atau dari ada reseller-resellernya mungkin? Ada juga kita reseller juga media sosial. Oh jadi tetap lah agar tetap bersaing dengan toko-toko yang lain ya. Gitu. Oke kak. Mungkin sampai sini aja kami bertanya kak. Terima kasih sebelumnya ya kak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Kak. Terima kasih telah menyaksikan video observasi dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe.